Shalom, saudara-saudariku terkasih anggota KTM dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, saya Andi Chandra sebagai pelayan umum KTM, mewakili segenap jajaran Dewan Pelayan Umum KTM mengucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan membangkitkan juga semangat untuk melayani di dalam diri anggota KTM. Baru saja kita melewati rangkaian Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari ini Minggu Paskah. Saya secara personal mengalami sebuah sentuhan dan juga permenungan yang lebih mendalam tentang arti pelayanan dan arti keberadaan diri saya sebagai anggota KTM. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbagi akan pengalaman itu kepada semua dari anggota KTM. Pada hari Kamis Putih, hari itu saya sungguh terkesan dengan apa yang dibacakan kembali pada Misa Kamis Putih itu. Di sana dikatakan bahwa Yesus melepaskan jubahnya, lalu dia turun dan dia membasuh kaki para muridnya. Saya sangat terkesan dan tersentuh dan tergugah dengan kata melepaskan jubah ini. Seringkali dalam pelayanan kita terlupa untuk menanggalkan jubah kita sebelum kita turun untuk melayani sesama. Jubah kita dapat berupa posisi kita di dalam KTM. Apakah Anda pelayan sel, pelayan wilayah, pelayan distrik, pelayan provinsi, dan saya sendiri sebagai pelayan umum. Atau mungkin jubah kita berupa status dan kedudukan kita di dalam masyarakat. Kekayaan kita, jabatan kita, kehormatan yang kita miliki. Apakah kita seorang guru, seorang dosen, seorang direktur, pimpinan perusahaan, atau bahkan orang yang dihormati di dalam masyarakat. Dalam melayani, Yesus yang berkata bahwa aku sebagai Tuhan dan gurumu telah memberikan contoh. Maka hendaklah kita menjadi contoh yang telah diberikan oleh Yesus sendiri. Sebelum turun melayani membasuh kaki para muridnya, Yesus melepaskan jubahnya. Maka hendaknya kita juga dalam pelayanan, kita melepaskan dan menanggalkan dahulu apa yang menjadikan diri kita hebat dan baik di mata dunia. Apa yang sesungguhnya melekat pada diri kita, kita tanggalkan. Karena pada saat kita akan masuk ke dalam orang yang kita melayani, masuk ke dalam pelayanan, hendaknya kita ingat bahwa mereka yang kita layani dengan diri kita adalah sama. Kita tidak lebih baik dari mereka, kita tidak lebih hebat dari mereka, dan mereka adalah sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada diri kita. Humility atau kerendahan hati. Hendaknya kita semua anggota KTM dalam melayani terus mengingat akan kerendahan hati sebagai dasar dari pelayanan kita. Lalu masuk ke dalam Jumat Agung. Saya entah kenapa teringat sekali akan satu pesan dari Yesus yang mengatakan, angkatlah salibmu, pikulah salibmu, dan ikutilah aku. Bila kita mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, maka hendaknya kita juga memikul salib kita masing-masing. Salib jangan dipandang sebagai sesuatu yang ingin kita hindarkan jauh-jauh, karena salib itu pasti ada. Dan salib itu memang berguna sesungguhnya bagi pemurnian jiwa kita. Hendaknya kita melihat salib itu, menerimanya, memeluknya, dan memanggulnya sepanjang hidup kita. Salib dapat berarti kelemahan yang kita miliki, baik secara fisik, secara ekonomi, secara status sosial, secara masa lalu, secara kondisi batin, secara semua keterbatasanmu juga merupakan salib. Salib juga bisa merupakan hal-hal yang harus kita hadapi saat kita masuk di dalam pelayanan. Pelecehan orang, fitnahan orang, cemoohan orang, orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam pelayanan.
Tapi hendaklah contohlah Yesus. Dia yang adalah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Dia menanggung semuanya di dalam satu kata, yaitu kesetiaan sampai akhir karena kehendak Bapa. Maka hendaknya kita sebagai anggota KTM memiliki sebuah semangat yang sama, yaitu semangat kesetiaan di dalam melayani sampai akhir hayat kita. Hendaknya kita semua memiliki sebuah semangat, hendaknya semangat Paskah ini mengobarkan kembali semangat kita untuk terus setia di dalam pelayanan, walaupun begitu banyaknya cobaan, derita yang harus kita tanggung. Karena dengan semakin kita setia, semakin kita menerima, memikul, dan mencintai salib kita, maka cinta kita akan semakin dimurnikan dan dikobarkan, sehingga akan semakin harum dan berharga di mata Allah. Dan kemudian kita masuk kepada Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Jesus is Lord and Jesus is risen. Haleluya. Yesus adalah Allah dan Yesus telah bangkit. Haleluya. Satu momen yang paling menggugah saya pada saat malam dari Sabtu Suci, ya, malam Paskah. Saya teringat ketika lilin itu diletakkan di tangan saya. Waktu itu saya di gerejanya itu saya duduk di selasar, sehingga saat angin bertiup itu kibaran lilinnya sudah mulai goyang-goyang. Harus ditutup oleh tangan, di mana supaya apinya tidak padam dan terus menyala. Saat berkali-kali melakukan itu, tiba-tiba saya seperti diingatkan. Betul, kita sebagai anggota KTM dipanggil untuk menjadi kader gereja yang tangguh dan handal. Kita dipanggil untuk menghidupi iman Katolik kita secara benar dan murni. Jangan masukkan ke dalam hati kita dan telinga kita ajaran-ajaran yang bukan berasal dari gereja Katolik, supaya kemurnian iman kita tetap terjaga. Hendaknya api kita terus menyala, menyala dan menyala. Hendaknya kita sebagai anggota KTM mengedepankan dan bangga akan diri kita. Kita adalah komunitas yang dimaksudkan oleh Allah untuk ada dengan spiritualitas kita yang unik, dengan kehadiran kita yang unik. Bila Allah tidak menghendaki KTM untuk ada, maka KTM tidak akan pernah ada. Dan bila Allah tidak menghendaki kita untuk menjadi anggota KTM, maka pada saat ini saudara-saudari tidak akan mendengarkan juga renungan dari saya ini. Tapi pada saat kita mengimani kembali dan mengingat kembali bahwa kita adalah sungguh pribadi yang diinginkan, dirancangkan, direncanakan oleh Allah untuk mengikuti Dia sebagai anggota KTM, maka hendaknya terang kita itu kita jaga. Terang kita itu bahkan bukan hanya kita jaga, kita biarkan menyala, menyala dan semakin terang. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang dapat melihat, sungguh saya dapat melihat kasih Allah dan keberadaannya hadir di dalam orang tersebut. Vivit Dominus in cuius conspectus to. Allah hidup dan aku berdiri di hadirat. Sehingga dimanapun kita berdiri, kita hadir dan kita melayani. Kita hadir di hadapan Allah. Dan umat yang kita layani juga dapat merasakan kehadiran Allah, terangnya, kasihnya, kehangatannya, dan kebenarannya dari keberadaan dan pelayanan kita. Saya berdoa kiranya Allah memberkati kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, yang setia, dan bersinar mengorbankan, mengobarkan cahaya kebenaran Kristus. Tuhan memberkati. Amin.